Katanya anak perempuan pertama itu berat. Kamu setuju gak? Setuju banget. Oke, kenapa? Karena it's always been my dream to go to college dari dulu. Jadi emang aku tuh sebenarnya dari SMA udah ngejar, malah pengen masuk universitas negeri, pengen undangan gitu-gitu lah. Yeah. Ya, semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Syifa Haju. Yeay. Hai. Gokil nih. Syif, lagi suka lagu Dewa yang mana? Wadaw, kenapa tiba-tiba lagu Dewa ya? Dari tadi soalnya kan sempet kayak bersenandung ya. Iya. Tadi denger di luar ada yang pasang lagu Dewa. Jadi kayak jadi humming terus. Jadi Okay. inget-inget terus. Itu judulnya apa sih? Aku nggak tahu sih. Aku tuh lagu Dewa tahu banyak, tapi judulnya tuh banyak yang nggak tahu justru. Tapi liriknya tahu. Oke, ya emang gitu. Aku juga gitu sih. Iya kan? Iya. Judulnya apa ya? Gak tahu. Tapi bisa nyanyiin. Iya, kalau karaokean ikut. Bener. Oke. Tapi top playlist kamu siapa sih kalau lagi bangun tidur nih, kayak buat mood booster gitu? Sejujurnya aku lagi jarang banget dengerin lagu. Oke. Tapi kayaknya number one song yang selalu ada di playlist aku dan gak pernah hilang tuh ini I'll Be Missing You-nya Didi. Oh, oke. Kenapa bisa dia? Karena mamaku kan emang, maksudnya dari dulu tuh, dari aku kecil emang aku tuh dikasih denger lagu-lagu 90s sama mamaku kan. Pakai VCD atau CD? Dulu tuh zamannya apa ya? Kaset? Aku lupa. Atau iya ya. Ini atau lupa deh waktu itu. Terus abis itu jadi keterusan sampai sekarang, dan itu juga mamaku suka banget lagunya, jadi aku juga ikut suka. Terus tiap dengerin lagu itu tuh kayak somehow jadi I feel good about myself gitu. Oke. Kamu ngerasa kamu lagi masih kecil lagi gitu, terus berangkat ke sekolah gitu atau gimana? Enggak juga sih, kayak jadi ya itu, jadi mood booster aja. Tiba-tiba gitu. Dan selalu lagu itu ya. Oh, nice. Kamu berapa bersaudara? Aku berdua bersaudara. Kamu anak ke? 1. Oke. Katanya anak perempuan pertama itu berat. Kamu setuju gak? Setuju banget. Oke, kenapa? Karena kan katanya anak perempuan pertama itu punggungnya harus kuat baja kan. Iya. Karena mungkin kan kalau anak pertama tuh kayak anak percobaan kali ya. Kayak orang tuanya tuh maksudnya mungkin masih belajar menjadi orang tua, masih ini, masih itu. Jadi dan maksudnya kalau anak kedua tuh kayak oke, gue udah tahu nih apa yang harusnya gak gue lakuin ke anak gue yang pertama. Atau kayak mungkin dari segi apa udah jauh lebih baik gitu. Jadi dan aku ngerasa responsibility-nya pasti jauh lebih besar. Cuman ya lo anak perempuan, lo dikasih beban, bukan maksudnya lo dikasih tanggung jawab kayak anak cowok, sedangkan lo anak cewek gitu. Iya sih. Gitu. Kapan terakhir nangis karena hal itu? Baru beberapa hari lalu. My God. Oke, sorry. Enggak. It's not that deep kok. Semoga dikuatkan selalu ya. Terima kasih. Enggak sih, tapi kayak at this point tuh nangisnya bukan kayak sedih gitu, enggak yang kayak anjir capek gitu. Capek aja. Enggak usah, kayak rutinitas kan lagi banyak banget. So aku juga baru mulai kuliah. Oh, baru masuk kuliah? Baru gap year 6 tahun. Jadinya kayak wow, lumayan ya gitu. Oke. Nice loh. Kamu ngambil langkah yang berani menurut aku ini. Iya, lumayan. Kenapa memilih tetap mengambil pendidikan? Karena it's always been my dream to go to college dari dulu. Jadi emang aku tuh sebenarnya dari SMA udah ngejar, malah pengen masuk universitas negeri, pengen undangan gitu-gitu lah. Tapi kan karena aku dari SMA udah syuting, dulu stripping malah, jadi kan sinetron bener-bener kayak dari pagi ke pagi boro-boro mau dapat undangan. Mau ini nama aku tuh setiap rapat kenaikan kelas tuh selalu dipertimbangkan gitu loh, karena absensinya luar biasa, kayak 3 bulan gak masuk sekolah tuh bagaimana ya gitu kan. Jadinya aku kayak oke, mungkin bukan jalan dari Tuhan kali ya, tapi aku mikir kayak gimana pun caranya aku bakal kuliah pokoknya no matter what. Awalnya kayak masih kekeh pengen universitas negeri, terus kayak tunda lagi setahun karena aku kekeh mau masuk universitas negeri, walaupun banyak yang bilang kayak udah online aja kan sekarang udah banyak pilihannya. Atau universitas terbuka atau apa gitu kan. So kayak enggak, pokoknya aku gak mau. Terus akhirnya at some point aku kayak
gila ini aku udah gap year 6 tahun. Terus aku mau nunda selama apa lagi karena aku udah 23 sekarang. Walaupun menurut aku kalau mau menuntut ilmu gak kenal batas waktu. Cuman kalau aku baru memulai entar yang ada ntar aku jadi males gitu loh. Betul. Jadinya yaudah deh kayaknya emang dikasih jalannya kayak gini. Awalnya pun itu aku masih mencoba kelas reguler. Emang aku masuk swasta tapi aku masih kelas reguler. Cuman pas mencoba, wah kasihan manajer aku sih karena kan ngatur schedule-nya susah kan. Karena pack banget jadwalnya. Bener-bener Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Terus kerjanya kapan? Sedang kerja kamu kapan gitu ya. Bener gitu. Terus jadinya akhirnya aku pindah ke kelas karyawan. Jadi malam? Enggak, jadi kelas karyawan aku kan di UPH. Jadi kalau di UPH itu kelas karyawannya dia 90-10. Jadi 90% online, 10% offline. Dan offline-nya itu cuma sebulan sekali. Jadi satu semester cuma ada 4 kali pertemuan lah gitu, which is good. Dan bukan kelas malam, jadi dari pagi sampai sore gitu. Berarti kamu sangkatan sama Naura dong? Betul. Asyira juga? Kita satu fakultas, kita FISIP. Oh gitu. Cuma dia Ilkom, aku HI. Oh, tapi kemarin ospek bareng? Bareng. Oh nice. Mereka juga ambil yang sama programnya? Enggak, kalau Naura jadi awalnya tuh Naura sama aku sama kita reguler kan. Cuman karena waktu itu jadwal yang aku tuh lumayan mengejar, jadi aku mau nggak mau harus cepet-cepet pindah kan ke kelas karyawan. Nah, kebetulan kalau di UPH itu kalau untuk Ilkom, khusus Ilkom doang tuh ada namanya PJJ. Jarak jauh, pendidikan jarak jauh. Jadi bener-bener full 100% online gitu. Itu si Nauranya? Naura kayaknya udah pindah deh kalau nggak salah karena dia pindah juga jadi sama kayak kamu. Enggak kelas karyawan, dia PJJ itu gitu. Kalau dia PJJ, kamu kelas karyawan. Oh beda. Karena di HI nggak ada PJJ. I see. Gitu. Jadi ada reguler, PJJ, kelas karyawan. Oke, aku mengerti ini. Good to know ya. Terima kasih banyak. Tapi keren buat kamu tetap berkuliah gitu. Pusing gak sih? So far sih aku masih enjoy banget ya. Maksudnya walaupun banyak paper, banyak esai, tugas mepet dan lain deadline. Karena kan misalnya aku sambil kerja kan. Terus kadang tuh kayak aduh capek, ntar dulu mau kerjain tugas. Terus tiba-tiba udah nambah tugas baru lagi gitu. Jadi terus aku lagi banyak tugas kelompok dan yang harus bikin video, wawancara wawancara itu. Jadi kayak emang takes time banget. Harus sama videographer gitu-gitu. Jadi ternyata lumayan juga. Tapi so far it's been fun sih. Maksudnya aku masih dalam fase enjoy karena masih semester 1 mungkin ya gitu. Gak tahu deh ke belakangnya, semoga masih se-fun ini ngejalanin. Jurusannya apa? HI. Kenapa mengambil itu? Jadi tadinya aku tuh optionnya kalau nggak HI aku pengen ngambil psikologi. Tadinya tuh udah kekeh banget pengen ngambil psikologi. Cuman kayak kok kayak semesta tidak mengarahkan aku ke sana gitu ya. Kenapa kamu kayak gak suka tiba-tiba atau gimana? Enggak, jadi kayak emang setiap aku mau, maksudnya aku tuh sebenarnya udah mulai daftar kuliah dari tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya sempat daftar negeri terus ketolak. Terus kayak kayaknya mungkin emang bukan di sini deh gitu. Terus setelah aku pikir-pikir kayaknya enggak deh. Terus akhirnya jadi emang aku kan awalnya pertama kali banget pas aku SMP, aku pengen hubungan internasional deh waktu SMP. Terus pas lama-lama aduh kayaknya psikologi nambah, akhirnya balik aja udah kayaknya hubungan internasional karena kan as an entertainer masuk gitu loh Kak apa yang aku kerjakan. Maksudnya aku kan berapa kali juga ya aku ketemu sama, maksudnya aku pernah wawancarain former president. Dan maksudnya kayak ya masih kepake banget sama sehari-hari aku gitu. Inline lah ya. Ya nice. Siapa tahu kan kamu gantiin Bu Retno. Terlalu tinggi itu kayaknya. Who knows. Tapi karena spirit itu udah kamu pupuk dari sekarang gitu. Contohnya kayak dari yang kemarin kamu turun ke jalan bela Palestina, itu menurut aku keren banget sih. Respect banget aku. Aku kayak pas ngeliat, wah ini bukan aktris biasa nih. Waduh. Ini bukan aktris template nih, bukan gitu. Kamu punya statement, kamu punya suara gitu. Dan itulah kayak berani. Iya, tapi ya ini sih maksudnya banyak yang mensalahartikan dan salah meng-highlight tujuan aku sih. Maksudnya kayak sebenarnya aku senang banyak yang mendukung, tapi on the other hand malah di highlight itu kayak Syifa Haju meniru Bella Hadid. Padahal kayak that's not like my point gitu loh. Maksudnya emang mungkin kita sama-sama membela hal yang sama gitu. Dan maksudnya yang artis pun pada saat itu yang turun ke jalan sebenarnya bukan aku doang gitu. Ada beberapa teman aku, cuman emang kita misah tempatnya gitu. Jadi
sebenarnya aku pengen highlight ya kalau bisa bukan akunya tapi emang tujuannya, pergerakannya. Waktu kamu decide untuk turun itu orang tua atau manajer ada sempat ngelarang nggak? Aku nggak bilang ke manajer aku. Karena sudah pasti. Rock and roll. Sudah pasti. No. Itu pertimbangan panjang obrolannya. Jadi aku cuma izin sama orang tua aku diskusi sama pacar aku juga. Pacar kamu ikutan juga? Dia syuting, jadi dia nggak ikutan. Dan kebetulan aku tuh turunnya sama temen-temennya pacar aku. Jadi ya circle lah, enak. Jadi ya satu circle dan dia ngerasa safe juga karena kalau maksudnya walaupun kita cewek-cewek tapi kan mereka tuh kayak satu keluarga gitu yang turun. Jadi banyak keluarga yang cowok-cowok gitu. Terus jadinya ya oke lah. Yang agak worry itu sebenarnya mama aku yang namanya ibu-ibu kan. Kakak ntar gimana, rusuh nggak? Enggak. Ini aksi damai kok, aman. Dan maksudnya ini udah ada testimoni dari emang temen aku nih, dia tiap tahun selalu turun buat aksi damai Palestina. Shout out dong, siapa namanya? Keluarganya Shirin, kalau tahu Shirin Alitros ya, Shirin Darins dan keluarganya itu yang selalu mereka malah panitianya gitu. Panitianya setiap tahun. Jadi emang pas diajak aku kayak oh ya ayo gitu. Makanya pas aku ngomong ke ayahku sih sebenarnya langsung oke. Cuman mamaku yang gimana nih? Cuman karena ya itu aku ngasih tahu kan chat sama si mereka ini enggak kok, aman tiap tahun, nggak ada yang urus-urus atau gimana gitu. Gokil sih. Sampai ada artikel juga bilang kamu katanya siap menolak brand yang tersangkut sama apa Israel gitu-gitu. Iya, which is agak susah ya sekarang. Maksudnya susah, kayak susah. Sampai sekarang tuh aku maksudnya setiap ada brand masuk nih SO yang gini-gini, enggak, aku langsung nyari nih brandnya ada history apa dia support, maksudnya dia ngasih, maksudnya kalau yang udah fatal banget tuh menurut aku kalau lo sampai ngasih funds, ngasih aliran dana ke mereka gitu, ke Israel, itu udah fatal banget buat aku. Jadi itu udah kayak gitu udah pasti big no buat aku. Cuman kadang kan ada hal yang aku nggak tahu ya, semoga saat ini semoga pilihan aku masih benar brand-brand yang aku pegang gitu. Jadi cuma kamu ada niat itu udah bagus menurut aku. Iya, karena kan maksudnya ya emang banyak yang komen juga kayak ya kan lo ya basically you're using their technology and everything kan. Tapi maksud aku kan berusaha meminimalisir yang bisa aku cegah gitu loh. Jadi ya bukannya kita kita nggak pakai apapun, cuman maksudnya selama masih ada hal yang bisa aku conscious lah. Iya gitu loh. Jadi ya udah, itu kayak personal principle aku aja gitu loh. Keren sih. Kamu terpanggil ini gara-gara apa? Karena jadi sebenarnya dari awal attack dan aku tuh tahu sebenarnya kan konflik Palestina Israel dan lain-lain ini kan udah dari lama banget. It's been like decades lah gitu. Jadi dan sebenarnya aku udah aware sama ini dari dulu aku udah sering ngepost juga. Cuman mungkin tahun ini tuh adalah lebih spesial kali ya, karena dari awal aku maksudnya dari awal ke up beritanya tuh langsung yang di highlight, yang langsung di highlight sama media asing itu aku ingat adalah Hamas terrorist, pokoknya attacks apa maksudnya kayak civilians dari Israel gitu-gitu. So kayak wait what? Terus makanya aku dari situ terus banyak baca-baca komen di luar negeri, terus banyak yang menyalahkan dari pihak Palestina dan lain-lain. Terus akhirnya bahkan sampai jadi panjang sampai akhirnya Israel mulai bombardir Palestina lagi. Jadi itu yang ngebuat aku kayak gila ya, yang tahun ini kayak jauh lebih parah, karena maksudnya dengan segala social media yang ada dan yang maksudnya betapa mudahnya akses internet untuk semua orang, ternyata hal itu dimanfaatkan oleh mereka sebagai sebagai cara untuk nge-framing gitu. Iya, untuk nge-frame Palestina. Padahal maksudnya kayak bro, ini dari dulu tuh nggak pernah selesai dan Palestina yang selalu jadi korban. Jadi kayak bener untuk diputar balikin seperti itu tuh kayak it's just crazy for me. Chaos sih. Aku tuh sebenarnya Sabtu malam tuh aku tidur mimpi itu yang kobaran apinya gitu. Iya, kamu kebawa mimpi gak? Aku kebawa mimpi Kak. Aku tuh sampai kemarin tuh sampai ada at one point dimana aku kan sambil promo film Mohon Doa Restu juga kan. Jadi kayak karena aku sering nge-share itu, jadi mau nggak mau di home Instagram aku, TikTok aku, semuanya pasti isinya itu dong. Jadinya kayak aku pengennya ya kadang pengen lihat yang refreshing, tapi ya mau nggak mau ngeliat itu lagi. Dan every single time aku ngeliat itu pasti aku langsung gemeteran, langsung kayak nyesek, pengen nangis. Makanya kayak jadi cuman bisa bantu doa dan bantu sharing, dan ya it's the least I can do.
Tapi kamu sudah hebat, kamu sudah step ahead dibanding yang lain. Yeah. Congrats untuk itu, dan aku yakin Syifa Haju versi 10 tahun bangga sih sama decision ini. Oh, I hope so. Iya dong, ya kan. Dan ini menarik banget gitu ya, karena kamu juga dipasangkan dengan aktor yang juga menyuarakan apa yang dia yakini. Itu aku juga salut sama Jeffrey Nicole. Dia kalau udah yakin sama pilihannya ya dijalanin dan disuarakan gitu. Maksudnya dia tidak menjadi sosok yang abu-abu gitu. Kayak gue di sini, gue di sini dan itu keren. Dan itu nggak dimilikin sama banyak orang di industri ini. Yeah. Nah, kamu beradu acting sama Jeffrey Nicole seperti apa pengalamannya? Seru di Mohon Doa Restu ini? Seru banget sih, karena itu maksudnya dari segi conversation aku nyambung banget sama Nicole. Karena maksudnya Nicole tuh open minded banget orangnya, dan maksudnya wawasannya luas. Jadi mau ngobrolin soal apapun, mau yang receh-receh sampai yang serius-serius pun asik aja sama dia sebenarnya gitu. Jadi seru banget sih, dan maksudnya kayak dari segi skenario pun dia open banget buat ngobrolin apa yang mau kita lakuin, gimana caranya nih biar dapet feel-nya, dapet chemistry-nya gitu. Oke, nah kamu sama Jeffrey Nicole sama-sama lagi punya pacar kan? Yap. Nah itu gimana? Dari pacar ada keberatan kah atau apa? Enggak sih kayaknya, mungkin karena sama-sama pasangan kita di dunia entertainment juga, dan maksudnya pacar aku emang udah kenal sama Nicole, ya kenal baik lah gitu, maksudnya ya pernah berapa kali ketemu gitu, jadi ya dia santai aja sih orangnya gitu. Oke. Scene paling susah apa di Mohon Doa Restu? Scene paling susah adalah lebih ke scene dimana aku harus nahan ketawa, karena aku kan syuting sama Ibu Cut Mini dan Mami Sarah Sechan, dan mereka tuh chaotic banget. Jadi setiap aku scene bareng sama mereka tuh gue harusnya gak ketawa, tapi susah banget kamu harus karakterin karakter parah gitu. Terus kayak wah gila, itu challenge tersusah sama syuting adalah nahan ketawa. Apalagi maksudnya aku banyak scene juga sama Kak Dea Panendra. Itu juga gila, aku bingung mau nahan ketawa gimana, sedangkan dia hebring banget sini kan. Jadi ya itu sih, tapi seru banget. Oke, jadi funnya itu ya yang harus dirasakan sama penonton juga berarti. Betul. Ya. Oke, nice. Scene favorit kamu yang mana? Scene favorit aku adalah salah satu scene-nya yang Nicole tiruin gayanya, ada Brasco namanya. Terus dia berubah gaya jadi Brasco, terus dia kayak hi Mel, kayak ngikutin gayanya. Suara berat. Iya, gitu. Itu lucu banget menurut aku. Itu golden scene kamu ya. Itu sebenarnya golden scene Nicole sih menurut aku. Golden scene Nicole. Oke. Dan kamu favoritin itu? Itu favoritin itu. Oke, baik. Dan ini kan Mohon Doa Restu ngomongin tentang pernikahan juga. Dream weddingnya Syifa Haju itu seperti apa? Sebenarnya ya, to be honest, aku sih pengennya yang gak ribet sih. Maksudnya aku pengennya kalau bisa di Bali, intimate, ya paling cuma berapa ratus orang gitu. Cuman melihat realita yang ada dari keluarga aku aja, maksudnya kayak keluarga aku tuh yang penting-pentingnya aja tuh udah banyak banget. Belum kalau disatuin misalnya kayak aku berjodoh sama pacar aku gitu ya. Keluarganya dia kan juga lumayan banyak gitu. Jadinya kayaknya agak, dan teman-teman kita banyak, jadinya agak susah kayaknya kalau mau intimate wedding ala-ala gitu. Jadi ya paling kalau dari realistisnya sih paling ya 2 acara lah gitu. 2 acara tuh resepsi Jakarta, dulu. Ada yang di Bali gitu misalnya. Di Bali. Gitu. Oke, ya itu realistis. Iya, realistisnya. Karena harus ya ada teman-teman yang diundang. Betul gitu. Oke. Terus kalau goals umur gitu nggak ada? Ya gimana? Sebenarnya ada goals umur aku tuh ya pengennya ya 25 lah gitu. Cuman balik lagi kan jodoh di tangan Tuhan ya. Jadi ya sedikasihnya aja lah jalannya sama Tuhan gitu. Baiknya kapan. Tapi pas ngeliat film ini kan ribet tuh, keluarga segala macam, bikin jadi takut gak? Enggak juga sih, karena kan maksudnya aku punya banyak teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi udah banyak dapat testimoni yang bermacam-macam dari mereka. Jadinya udah ada bayangan kayak oke. Dan itu juga mungkin yang ngebuat aku kayak oke, mungkin emang gak dikasih buru-buru sama Tuhan karena susah sih gitu. Jadi pengen nyiapin mental dulu aja kali ya Tuhan buat aku. Tunggu kamu lulus dulu. Semoga jangan tunggu lulus dulu deh, agaknya masih 3,5 tahun lagi ya. Berarti kamu nanti akan menjalani banyak peran loh. Aku 23. Berarti menjadi aktris, menjadi mahasiswi, menjadi istri. Yep. Atau ntar kamu langsung punya anak, jadi ibu. 4 peran. Ya pengennya sih aku kalau udah nikah ya aku gak seaktif ini sih jadi aktris. Maksudnya aku pengen ya tetap bekerja, tapi maksudnya intensitasnya diturunin. Kayak Laura Basuki aja.
Iya, kayak gitu ya. Iya betul. Sesantai aja gitu Santai ya. Pace-nya aja. kamu bisa atur gitu ya. Iya betul. Oke, nice. Impian Syifa Haju yang belum tercapai apa? Alhamdulillahnya banyak impian yang masih menjadi target aku beberapa tahun ke depan tapi sudah terwujud sekarang. Jadinya mungkin impian aku adalah hajiin orang tua aku yang belum tercapai dan menikah. Itu aja. Nice. Sisanya kayak aduh udah terlalu banyak dikasih sama Tuhan. Kalau gue minta lagi yang lebih kayak terlalu apa banyak yang mau. udah dicapai apa? Kira-kira? Apa ya? Karena aku kemarin targetnya ya beli rumah. Oke, alhamdulillah. Terus tabungan, terus starting new business ini baru mau mulai gitu. Jadi kayak udah dikasih jalannya sekarang cepet banget gitu. Jadinya ya udah deh yang sisa-sisanya aja gitu. Sama kemarin umroh udah tercapai gitu sama mama. Oh nice. Jadi yang majornya itu paling itulah. Maksudnya pengen ngehajiin orang tua aku sama yang penting aku menikah gitu. Gokil ya. Kamu tuh Islami banget ternyata ya. Enggak juga sih, cuman aku berada dalam keluarga besar aku tuh emang dari kecil pemahaman agamanya ya lumayan inilah. Jadi walaupun dosa saya masih banyak, masih belum menutup aurat dan lain-lain, tapi I'm trying my best to keep everything di jalan yang seharusnya aja gitu. Yang penting aware. Iya betul. Iya kan, karena banyak orang yang nggak aware juga gitu. Dan iman orang naik turun, panggilan juga nggak bisa dipaksa. Iya benar-benar. Santai sih. Benar-benar. Waktu itu aku pernah ngobrol sama Reval Hadi gitu ya. Dia bilang gini, gue tuh lahir di keluarga yang Islam, tapi gue melihat sosok yang lebih Islam di lokasi syuting itu adalah si Brian Domani. Rajin sholat. Luar biasa Brian. Aku kalau syuting sama Brian, dia yang ngingetin aku sholat. Dia tuh benar-benar legit maghrib selesai azan sholat. Kalau aku kan masih kayak karena kan kalau kita syuting waktu break makan itu ya zuhur sama maghrib kan. Iya betul. Kadang kan masih pengen leha-leha dulu, gitu, pengen minum lihat dulu handphone, minum kayak ngapain gitu. Itu enggak, dia langsung benar-benar azan langsung sholat gitu. Terus kayak gila sih Brian. Itu kalau aktris siapa kira-kira yang kamu kagumin? Aktris yang aku kagumi adalah keimanannya nih, mantap nih. Aduh aku lupa lagi kalau dipikirin siapa. Gak apa-apa. Kayaknya belum kepikiran deh siapa ya. Lupa. Nggak ada. Putri Ayudhya pernah bareng nggak? Belum pernah ya? Bareng. Oke. Banyak testimoni juga ya. Putri Ayudhya aku pernah lihat dia. Iya. Oh iya, aku belum pernah. Belum pernah ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau cowok ya Brian berarti ya. Brian sih sejauh ini masih jadi top tier banget lah dia. Panutan kita semua. Bener. Brian gokil sih. Oke, kalau dari kamu sendiri nanti kamu berharap anak kamu akan seperti kamu atau enggak? I hope anak aku ya bukan jauh lebih baik ya, jauh lebih bisa mendapatkan apa yang dia mau dalam hidupnya aja. Karena kan maksudnya ya intinya aku pengen anakku bisa menjalani hidup yang dia mau aja gitu. Dan kamu gak bakal maksa dia untuk ngikutin jalur kayak kamu atau apa? Selama dia masih ada di jalan agamanya dan di jalan kebaikan, ya terserah mau ngapain aja gitu. Oke, nice. Jadi dia bebas nih, kalau dia emang sukanya lomba matematika. Iya. Lomba basket gitu. Karena aku sadarin maksudnya gini, kerja itu udah berat. Jadi kalau kamu ngejalanin pekerjaan gak sesuai dengan passion kamu, itu akan jauh lebih berat. Iya sih. Dan menurut aku itu gak akan jadi duit yang berkah dan akan menjadi rezekinya gak selancar itu gitu. Jadi ya if you work with passion, itu akan menjadi berkah tersendiri buat kita. Oke, nice. Mantap sekali ya. Seru sekali hari ini. Terakhir dari Syifa Haju, boleh gak lo kasih satu saran gitu untuk Syifa Haju versi umur 8 tahun deh, kalau dia dengerin ini. Wow. Oh gitu, aku kelas 4 SD. Iya. Wah gila sih Syifa Haju kelas 4 SD tuh. Kenapa? Wah duduknya belakang atau di depan kalau di kelas?
Itu aku lagi ini sih, lagi transisi banget karena aku tuh kelas 4 SD aku baru pindah ke Bekasi. Kamu Bekasi juga? Iya. Aku Bekasi juga. Okay. Tadinya, sekarang aku udah pindah lagi. Jadi aku tuh SD sampai SMP aku di Bekasi. Sampai SMA malah. Nah, pas aku udah mulai syuting stripping karena kejauhan. Cibubur. Enggak, aku akhirnya pindah ke daerah-daerah ya Andara gitu-gitu lah gitu. Jadi kalau aku kelas 4 SD pesannya apa ya? Jangan, don't be too hard on yourself. You're still 9-year-old. Oh wow. Jadi don't be too hard on yourself. Dan apa ya? Jadi anak-anak biasa aja gitu. Oke, nice. Itu deh Syifa Haju versi 8 tahun, tolong dengarkan. Dan siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat anak 8 tahun di luar sana ya kan. So gue Akbari. Aku Syifa Haju. Terima kasih sudah tertanduk. Bye bye.